Sini Mas Eko. Salam. Aduh, ini bintang tamu kita. Sudah ada namanya, Pak. Kan udah ada absennya. Makanya itu beruntung banget. Belum datang aja kopinya udah ada. Saya sejam dulu nih nungguin kopi. Kan lain, Bi. Itu dia. Ini kan ukurannya saya paling bontot, Bi. Bontot mah kalau lebaran ya paling banyak. Kita lanjutkan para pemirsa dan teman-teman sekalian, bagaimana kita akan melawan rasa jenuh ya. Bagaimana kita untuk mengatur beban psikologis kita semuanya ya yang sedang merasakan tantangan fenomena dari COVID-19 ini. Menarik untuk kita simak ungkapan dari mantan wapres kita ya, Pak JK, saat ditanya tentang bagaimana berdamai dengan COVID-19. Kalau misalnya mau berdamai, kalau dia nggak mau, Ogah gitu. ogah. Nah, Penyakit kok ajak damai. penyakit diajak damai. Nah, artinya itu interpretasinya macam-macam ya, dari diri kita masing-masing punya jawaban sendiri-sendirilah. Setidaknya saya ingin menjawab ya apa ungkapan dari Pak JK itu tadi. Nah, berarti kita juga harus memperlakukan itu seperti jujitsu ya. Salah satu seni bela diri yang mengandalkan kekuatan musuh. Nah, ini udah jelas-jelas kan. Udah gitu musuhnya ini juga nggak kelihatan, Pak Darmadi, Mas Eko, iya kan? Om Muslim sama Pak Arif. Nah, sekarang kan harus bagaimana menghadapinya. Nah, salah satu beban yang sangat berat adalah bagaimana menghadapi diri kita sendiri secara kejiwaan, psikologis. Nah, rasa jenuh itu harus kita lawan ini, ya kan? Apakah kita masih sanggup? Nah, kemudian bagaimana menumbuhkan rasa jenuh itu terhadap anak-anak kita? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Muslim, Pak Arif, ya kan? Nah, mungkin Pak Darmadi ada istilahnya perspektif tersendiri ya. Nah, nanti juga ini Mas Eko bintang tamu kita yang baru sampai ya. Ini salah tamu kita kan, salah satu pelaku bisnis kita. Nanti kita akan bincang-bincang juga dengan Pak Eko ya, Mas Eko. Mungkin Pak Darmadi ada yang ingin disampaikan bagaimana ini untuk melawan rasa jenuh ini dari perspektif seni atau agama atau moral atau silakan. Wah, kalau saya mau gado-gado kali ya. Ya apa baik lah istilahnya kan. Iya. Ya. Tadi kalau istilahnya Pak Muslim cerita tentang stres, memang betul di awal memang luar biasa, ketakutan tuh ada lah. Gitu. Jadi dari kiri kanan kan, istri juga jadi berpikir jadi parno juga. Setiap kita datang dari mana langsung ya disemprot, gitu kan? Suruh mandi. Ya, langsung, ayo kamar mandi, ganti baju. Nah, gitu kan. Yang biasanya kita nyampe rumah, ya leyeh-leyeh nyantai dulu gitu kan, ngilangin keringat. Ini tiba-tiba udah mandi dia. Ya sekali dua kali gitu kan. Ya biasa, namun ketika keseringan kan akhirnya timbul juga nih. Ya kan? Kebiasaan. Ya, istilahnya sering ngomel ya kita jawab, akhirnya ya pertengkaran kecil-kecilan lah, kan gitu. Ini bukan usaha doang kecil-kecilan, kan juga ada kecil-kecilan ya. Nah, cuman ya akhirnya berjalan sering waktu ya, melihat kondisi ya, kita juga banyak dapat tuh di WhatsApp gitu kan. Ya istilahnya keterangan-keterangan bagaimana menghadapi gitu kan situasi-situasi yang memang kita semua kaget gitu kan. Hingga akhirnya saya mikirnya ya simpel aja dah. Kalau dulu gitu kan diajarin sama guru ngaji waktu kecil nih, kalau ngadepin jin gitu kan, kalau kitanya takut, jinnya makin gede kan gitu tuh. Ya kan gitu. Belajar rupiah nih. Iya, istilahnya kan gitu. Kalau sementara kalau kitanya berani, jinnya malah kecil. Ya kan gitu. Ya terus dapat juga kan dari ilmu kedokteran ya, dari literatur itu kita baca. Tadi bicara kalau ketika kita makin takut, kita gelisah, imun kita menurun, kan gitu. Namun ketika kita kondisinya tenang, ya kita buat happy, kita buat senang, ya imun kita tetap normal lah kan gitu. Lalu saya, wah ini mah ya harus kita sikapi dengan tadi akhirnya begini, imun
aman Nah, gitu tuh. iya. Saya mikirnya gitu aja supaya aman, gak iman saya gitu kan, bukan muslim doang kan gitu tuh. Ya. Darmadi juga mesti jagain. Belajar tadi belajar iman karena punya amin kan gitu kan. Jadi ya itu aja sih pada akhirnya ya kita ngejalanin. Ya sama ketika ya saya nyuplai kue. Ya, berbicara produksi ya kan menurun penjualan. Sehingga ini kan bikin stres juga gitu kan. Man balik lagi kalau ketika kita nyerah gitu kan, nggak jualan, ya malah nambah. Kenapa nambahnya? Saya nggak keluar rumah, nguplak aja di dalam gitu kan, bikin Nggak dapat stres. apa-apa. Ya nggak dapat apa-apa. Akhirnya udahlah. Ya berpikirnya, ya saya sekedar olahraga lah, ya kan. Habis sholat subuh, jalan, kan gitu melihat situasi gitu kan. Nggak akhirnya ya terpola lama kelamaan gitu kan. Terus berbicara omset, ada kita sering ketemu orang nih masih di luar gitu kan ngobrol, ya nyobalah gitu kan berbagai cara teknis ya, mulai dari apa penggunaan handphone nawar-nawarin lah lewat WhatsApp gitu kan, hingga akhirnya ya bisa bertahan lah gitu. Jadi kalau saya mikirnya ya kondisi yang hari ini ya hati kita juga nggak boleh kecil, ya tetap harus kita gedein lah, ya gimana kayak caranya gitu kan, karena memang kalau kita hari ini kalah ya ujung-ujungnya ya KO. berantakan semua gitu kan. Jadi yang harus diperkecil itu jin, tapi jiwa kita harus diperbesar. Jadi apa tadi? Iman, imun, aman. Aman. Oh, iya. Jadi iman itu meningkatkan imun. Tapi PD juga berpengaruh juga kali Pak ya. Percaya diri gitu, dan Ya, yakin. PD kan? itu iman Pak. Iya, iya. Karena iman itu kan saya yakin, Iya, optimis gitu kan. Jadi ketika kita pede, percaya diri gitu kan, ketika kita optimis, udah semangat aja gitu ya. Alhamdulillah sih ya, bukannya kita apa ya sombong gitu gimana gitu kan. Nah terus lebihnya ya paling ngibur diri dengan ya genjreng-genjreng nyanyi gitu kan. Ya bisa Udah gimana satu- lagi? Hah? Udah satu album. Ya Lebih. kalau dikubur lebih, Oh, lebih. gitu kan. Kadang-kadang untuk kejenuhan memang udah terbiasa begitu kan. Hanya ketika jenuh tuh gitu kan. Ya kalau pulang malam biasanya belum ngelonin bini gitu, ngelonin gitar dulu gitu kan. Biasanya begitu. Nggak cemburu gini. Nah, kadang-kadang sih gitu. Belum kepin. Ya itu aja sih. Iya, iya, Ya, iya. sehingga ya alhamdulillah sepanjang ini ya walaupun memang berbicara tadi dampaknya ya negatifnya luar biasa, dimana ya ekonomi ya luar biasa kita menurun cara omset penjualan gitu, di rumah kebutuhan anak-anak juga ya meningkat ya, namun ya kita berdamainya bukan sama COVID kalau saya mah Iya, iya, iya. gitu, berdamainya ya tetap dengan suasana yang kita buat damai gitu, karena kalau Berdamai berdamai dengan anak saya COVID gitu. di awal kan kita diajarin suruh lawan COVID gitu kan, Iya, iya. tiba-tiba udah jadi musuh suruh damai, bingung juga gitu kan. Padahal damai anaknya pada Nah, gitu dia. Jadi dengan kita berdamai sama situasi di rumah, ya kita buat, ya alhamdulillah lah. Ya sepanjang hari ini, ya kita buat happy aja. Nah, tapi ada yang menjadi ganjalan nih di masyarakat kita, membingungkan lah. Banyak sebagian ya yang mengatakan ini inginnya pemerintah itu bagaimana, inginnya negara itu seperti apa. Satu sisi harus diperketat, disiplin dan sebagainya. Sisi lain harus berdamai tadi kan, mengadakan relaksasi. Kemudian apalagi new era positif atau apa itu, ya. Nah, ini kebingungan masyarakat ini kan juga harus juga diperjelas ini. Jangan sampai nanti ini udah relaksasi, udah diperlonggar. Berarti sudah lah, nggak usah diperketat lagi. Nah, malah justru terakhir kemarin kan meningkat tadi. Iya. 1.000. Hampir Hah? 1.000. Hampir 1.000 coba bayangkan. Nah, kalau begitu ceritanya gimana? Apa media massa yang juga salah, keliru kan? Nah, ini kan repot ini. Nah, bagaimana nih ke depan berikutnya? Artinya kalau menurut pengamatan saya ya sederhananya, memang warga masyarakat itu sekarang dituntut harus lebih cerdas lagi.
Iya. Iya kan? Hmm. Harus bisa menangkap apa sih yang dimaksud statement para penguasa ini ya, para pejabat, tapi juga harus melihat realitas kehidupan mereka sehari-hari, ya kan? Tidak semuanya statement atau kebijakan itu harus ditelan mentah-mentah. Oh, relaksasi, oh kita harus berdamai dengan COVID. Kalau mau damai, kalau dianya nggak mau, jelas. Misalnya tadi, ya kan pelonggaran. Nah, justru pelonggaran itu muncul juga peluang-peluang yang lebih bahaya lagi. Ya, kalau urusan pemerintah sih ya kita kan bingung juga sih kalau ngomongin pemerintah itu apa yang dipikirin banyak gitu kan. Ya tapi kan kita perlu menyuarakan sebagai warga masyarakat kan. Itu dia. Masalahnya kan kita juga udah bingung juga, suara perut udah lebih kencang bunyinya kan gitu itu tuh. dia. Ya kan? Akhirnya Suara perut lebih kedengeran suara Nah, iya, lebih suara kenceng. COVID gitu. ya kan daripada tadi kan contoh bicara PSBB gitu. Dulu kita belajarnya PSBB kan. Iya, Ada vokal perjuangan juga kan, dulu Perserikatan belajar- Bangsa-Bangsa apa ya? belajar Apa sih? PSBB? PSBB perjuangan apa dulu? Dengan sejarah Nah, Perjuangan bangsaan gitu. Nah, itu zamannya Pak Darmadi lah itu. Ya intinya ketika memang terjadi kan memang nggak adil gitu kan. Jujur aja nggak adil. Ya maksudnya nggak adil. Isi lain kita suruh telepon tinggal di rumah, ya kan. Kebetulan saya punya rekan di Malaysia kan. Mereka pada stay di rumah semuanya. Ya memang nggak berani keluar, tapi mereka dapat duit, Tapi dijamin. dijamin, Kebutuhannya gitu. dipenuhi ya. Dijamin betul. Ya sampai kemarin aja kan ada kemudian anak dari rekan di Malaysia itu pulang kan ke sana. Nyampe di sana kan langsung di karantina. Karantina itu di hotel bintang 5. Gitu. Free. Terus saya kan kadang ya masih bisa video call kan dengan anak daripada rekan saya itu di Malaysia. Itu dia ya terjamin makannya juga enak, sebagai betul-betul luar biasa gitu. Atau mungkin di sana karena warga negaranya lebih sedikit dibanding Indonesia. Betul memang. Ya sebenarnya sih Jadi APBN-nya. masalah juga sebenarnya kalau Ya. emang fokusnya. kan banyak anak banyak rezeki katanya kan, harusnya kan gitu kalau saya mau pikirnya. Fokus. Itu harusnya gitu kan. Harusnya. Sehingga ya harusnya dengan jumlah warga yang banyak harusnya negara ini makin kuat. Makin kuat. Kan harusnya gitu. Karena kan ini kan harta Iya. gitu kan. Ini harta. Gitu. Ini kekuatan SDM yang luar biasa sebenarnya. Ya cuman mungkin pola lagi ya nggak tahu ya, kalau misalnya pemerintah mungkin punya tekanan tadi sehingga ada pola kayak hit and run, bahasa hit and run betul. Ya pokoknya Ya kayak begitulah. ya begitu tuh makanya kan. Bukan Jadi- merek obat nyamuk ya. Tutup buka, tutup buka gitu kan. Ya ini yang kadang-kadang kita jadi bingung gitu. Ya sebagian ya kenapa saya nekat masih kalau pagi gitu kan nganter kue. Ya prinsipnya saya nggak keluyuran gitu kan. Prinsipnya saya usaha itu bagaimana nih usaha untuk bisa menghidupi keluarga saya, membiayai kuliah anak kan gitu. Hingga akhirnya ya tadi modalnya imun, aman udah nekat aja udah. Bismillah ya. Bismillah jadinya. Atau jangan-jangan berikutnya akan mengarah seperti ini Pak Darmadi. Ada beberapa teori dalam kajian politik itu, seperti misalnya mainstream civil society itu, masyarakat madani, masyarakat sipil. Jadi kedepannya jangan-jangan ya udah nggak dibutuhkan lagi pemerintah, nggak ada lagi kehadiran pemerintah. Kenapa? Karena warga masyarakat, rakyat itu sudah bisa berjalan dengan sendirinya. Paling hanya ada rambu-rambu istilahnya yang bisa mengguidance ya, yang bisa mengawal. Jangan-jangan seperti itu, ya kan? Tapi ya kita berusaha untuk bisa menjadi masyarakat yang lebih cerdas. Ngobrol santai kita pada malam hari ini berhubungan dengan COVID-19, kemudian dengan keseharian kita. Ya, sesi kita kali ini adalah bagaimana kita menatap tentang dunia usaha. Nah, kebetulan dari kita berlima ini semuanya punya lahan usaha masing-masing
Dan kita yakin ya para pemirsa, teman-teman yang ada di rumah dan di mana saja juga punya lahan usaha, ya pasti akan merasakan dampaknya. Yang paling menyolok ya sekarang memang dampaknya sepi, ya kan seperti itu. Kemudian ada muncul fenomena baru ya online, semuanya serba di online. Nah, bagaimana ini akan bisa menggulung semua bisnis usaha manual yang dulunya ramai kan? Nah, tentunya warga masyarakat ya, rakyat biasa ini harus juga lebih cerdas. Tidak boleh menunggu kebijakan-kebijakan dari pemerintah atau dari negara, karena kebijakan itu sendiri pastinya ya kita nggak usah munafik lah, ada juga aspek-aspek politisnya, aspek-aspek bisnisnya, aspek kepentingan kelompok, golongan. Nah itu nggak usah ditutupi lah. Warga masyarakat semuanya sekarang udah tahu, udah cerdas. Nah, Media udah terbuka ya Pak? Iya, media udah terbuka kan. Sekarang bagaimana caranya diri kita warga masyarakat itu ya seperti yang tadi terakhir kita sampaikan ya, civil society, masyarakat madani yang akan lebih ampuh, lebih kokoh, lebih kuat, ya kan? Karena dengan kecerdasannya, dengan kemampuannya, dengan kesabarannya, dengan keuletannya, ya kan? Tanpa harus di-guidance sama dalam tanda petik ya, penguasa, negara atau pemerintah, ya hadir atau tidak hadir ya kita berdisiplin, ya kan? Tidak ada petugas atau ada petugas ya kita harus ngantri misalnya, ya kan? Tanpa disuruh diperintah ya kita bayar pajak misalnya, atau mengerek bendera tanggal 17 Agustus kan, itu kan bukti kecerdasan masyarakat kita itu ke depan ya harus seperti itu. Nah bagaimana ini untuk menumbuhkan rasa kepedulian kita. Nah sekarang masanya adalah masa COVID-19, dituntut masyarakat kita kan untuk lebih peduli bagaimana untuk mengisi perut kita. Kan tuntutan perut itu ternyata lebih nyaring, lebih keras, lebih dahsyat daripada bunyi-bunyi lain, ya kan? Nah ini yang kita punya dunia usaha seperti apa ini? Nah, mungkin Mas Eko ini yang sedang Terdampak langsung ditiban kan? Mungkin ada pengalaman sendiri. ya. Usaha sudah jelas ya Pak ya, karena memang berhubungan dengan kuliner, makanan matang, siap saji, dinikmati langsung kan, dan langsung menerima hasil kan. Karena memang di usaha saya sendiri di warteg itu nggak ada main di online, hanya pembayaran online, bisa pembayaran virtual. Tapi nggak cukup itu saja, sebenarnya prosesnya pun akhirnya jadi kendala. Karena kita usaha di tempat yang memang notabene sewa, kemudian kita bahan bakunya berhubungan dengan pasar. Belum lagi ke pasar itu berhubungan lagi sama transportasi. Nah PSBB efeknya hampir semua lini, dari tempat, bahan, transportasi, sama calon pembeli. Belum lagi aturan-aturan yang ditetapkan untuk tidak makan di tempat. Meskipun secara tidak langsung menjawab harus online, tapi pada kenyataannya harus online pun yang ngantri bukan pembeli, Gojek yang ngantri. Ya saya pikir ya sama aja lah kan, tetap cuma bedanya yang beli nggak datang di tempat. Di awal-awal Ramadan ini memang di mana Tangsel khususnya agak kenceng dengan suara spanduk dan Satpol PP-nya yang setiap hari itu 2 kali. Khusus hari Jumat, setelah sholat Jumat, bagi beberapa masjid yang masih melakukan sholat Jumat, itu disiapkan 1 mobil patroli, termasuk yang di Pamulang, di Permata Pamulang. Jadi benar-benar kita dibatasi ruang gerak untuk bisa jualan secara langsung. Nah, dari bahan ke pasar harus sudah ya protokol kesehatan oke,
masker dan sebagainya. Tapi nggak menutup kemungkinan kita sebagai pembawa ya dari Carrier. iya kan. Kita juga khawatir juga kan. Terus kalau nggak jualan kita dapat dari mana ya kan, apalagi makanan harus fresh karena memang konsepnya makanan nggak diangetin. Kalau warung di warteg makanan nggak diangetin karena apa? Takut merubah rasa. Takut merubah rasa karena itu yang modal dasar dulu kita buka di Menteng, di Depok 1, Depok 2 sampai sekarang modalnya itu makanan fresh. Habis nggak habis dibuang. Ya untuk COVID kayak gini pasti kebuang. Iya, ya begitu besarnya ya, Besarnya. dampaknya itu ya langsung terkena. Langsung terkena. Nggak kena basa-basi Nggak lagi. basa-basi lagi. Langsung menghantam. Dari bahan baku dan harga. Harga awal-awal COVID, awal-awal puasa itu melonjak. Karena orang Harga apa nih bahan bakunya? bahan bakunya termasuk Di pasar, bumbu pasar ya. Karena dulu kan yang Kekhawatiran. orang ngejar bumbu-bumbu rempah-rempah untuk jaga Iya. Betul. imun. Jamu-jamuan. Akhirnya pon-pon lah. bumbu-bumbu iya, jahe dan segala macam kita yang akhirnya kelimpungan. Jahe sampai 100.000. 1.000. Ya padahal itu kan tadi karena statement yang kita menafsirkannya nggak cerdas Iya. gitu. Akhirnya ya kita nggak bisa menyalahkan Iya, masyarakat, petani kan, pelaku pasarnya juga kan, pembelinya juga butuh. Ya mau nggak mau harus kita beli. Tapi tukang jahenya yang pintar itu. Ya kan? Istilahnya dia mampu kan menggiring gitu kan. Kan dengan hari ini kecanggihan teknologi kan. Ya. Ya kan dia buat konten-konten istilahnya yang ya comot sana comot sini gitu kan, main di share gitu kan. Manfaat khasiat jahe gitu kan. Wah, booming kemana-mana. Akhirnya jahe naik. Cuma pasaran Tadi berarti. kecerdasan juga berarti kan itu kan. Teh serai ya kan. Terus ini lemon ya kan. Cuma Gitu. efeknya di bumbu-bumbu itu kan jadinya untuk sebuah masakan yang memang saat itu terbatas pembelinya dengan bahan baku tinggi, ya langsung berdampak. Dengan modal besar, calon pembeli nggak ada. Hampir di 2 minggu pertama di bulan Ramadan itu hampir Kolak lah. kolek. 2 minggu pertama. 2 minggu pertama karena masyarakat kita udah terlalu banyak informasi yang iya Ini 2 minggu pertama kolak, terus minggu terakhir, 2 minggu terakhir gelap. karena mengambang, semuanya ngambang antara kebijakan ekonomi itu nggak ada keputusan harga-harga ya kan, sama aturan perda yang akhirnya banting-bantingan sama pelaku usaha ya kan, pabrik ya kan, rumah-rumah produksi yang mereka notabene pekerja yang memang pekerjanya adalah pembeli utama kita. Pabrik yang harusnya bulan puasa itu mengerjakan tas persiapan haji itu kurang lebih 850 orang. Bayangkan 850 orang itu sekarang dengan COVID itu tersisa cuma 25 orang. Itu pun akhirnya nggak makan di kita juga. Ya sudah, kita kehilangan itu. Sudah harga bahan baku naik, Calon pembelinya pembelinya Lenyap. berkurang. Hampir nyaris lenyap. Padahal kalau pembelinya tetap mungkin bisa disiasati, Masih mungkin tarif bertahan, bisa masih- naik sedikit masih apa bisa main di tarif harga. Mm. Nah ini kan salah satu contoh yang nyata kan Iya. di masyarakat kita. Nah ini yang langsung bisa melayani warga masyarakat menengah ke bawah ya seperti warung-warung nasi seperti warteg kan. Belum lagi yang dorong gerobak, ya kan, yang Keliling, ya. panggul keliling gitu kan. Dan masyarakat itu cukup banyak. sekolahan Nah sekolahan, yang jualan di sekolah. jual Sekolah gorengan, libur. jualan es, Nol. minuman itu 0%. Nah ini kan juga harus
Kalau saya melihatnya sih ya sudahlah, cukup, kita nggak usah berkuar-kuar saling menyalahkan. Ini bansos nggak jelas, pemerintah juga nggak turut campur segala macam dan sebagainya. Yang penting bagaimana masyarakat kita itu sekarang itu dididik dengan kenyataan yang pahit, harus bisa lebih cerdas, Dituntut untuk belajar juga kita, Pak. dituntut untuk belajar. Karena kalau Berjuang kita sendiri. lihat tadi makanan siap saji seperti warga sekarang tuh. Nah, kayaknya dampak COVID ini bisa mengarah ke merubah tadi fisik menjadi online tuh, Pak, menjadi digital ya artinya ya. Nah, itu gimana itu? Kalau warteg sebenarnya tetap ada kan ya? Ada beberapa pengusaha warteg yang nyoba online, cuma tidak bisa dalam bentuk dan kemasan yang apa adanya seperti dibungkus pakai kertas nasi Iya, gitu. nasi. tas Iya. atau baju Iya, ya kan. Dia harus karena aplikasi untuk Online, ya. online itu sendiri punya Standar, ya? standar spesifikasi Standar, dari kemasan Kemasan, ya packaging. kan, kemasan dingin panas sendiri dia. Nanti soalnya ada verifikasi Iya. pada saat kita mau di proof, kita verifikasi lagi, gak cuma tampilan produk yang nanti bakal muncul di aplikasi, apakah ini layak, sehat, baik, Iya. kan, baik secara makanannya dan kemasannya. Karena sekarang bahkan bukan hal yang aneh lagi, kita beli makanan berbeda sama apa yang menjadi harapan si pembeli, ya kan? Ternyata memang berbeda dari ukuran, bentuk, dan rasa. Warteg bisa, tapi secara jangkauan jelas, Jelas. nggak bisa kayak Jauh-jauh, baju kan segala macam yang bisa Tahan bertahan lama. Nah, paling efektif memang radius 1, 2, 3 kiloan lah untuk bisa dinikmati dengan Fresh ya, makan makanan. fresh. Online. Iya, dengan online itu Iya. juga nggak, Iya, itu Kualitas tantangan- rasa ya. kualitas rasa, karena nggak mungkin beli nasi bungkus udah ada kuahnya, terus butuh 3-4 jam baru bisa dimakan juga ya. Belum kemasan yang harus terpenuhi syaratnya itu kan Syaratnya menambah biaya juga. menambah biaya juga, menambah kos juga. ya emang butuh perjuangan tersendiri lah berarti ya kalau untuk dunia usaha seperti ini. Ya sama juga Berjuangnya sendiri lagi. sendiri lagi. Tanpa bantuan Ya, pemerintah. memang harus banyak sabar, Pak. Banyak sabar. Seperti kita bisa rekaman kayak seperti ini kan. Ya warga juga kadang suka nggak peduli juga Iya. ya, naik motor keras-keras kan, knalpot besar-besar, nggak peduli sama sekali itu, ya kan. Jadi nggak punya nalar gitu, ya kan. Itu kan bentuk bagaimana kita harus mengajari warga masyarakat kita ya, harus bisa juga tahulah tata krama etika ya kan, dalam kehidupan di kompleks seperti apa kan. Knalpot yang besar itu ya harusnya ya Di sirkuit. iya di sirkuit sana gitu kan, contohnya yang Iya. nyata itu Atau kan. dituntun dulu gitu keluar Atau komplek. dituntun dulu Iya. komplek Iya. kan. Ini suara warga masyarakat semuanya. Iya. Nah, kan salah satunya itu kan. Tapi kalau saya pasang spanduk nggak mengganggu kali ya, Pak? Kan spanduk dia. Ya nggak apa-apa, Oh, iya. Soalnya kan nggak ada silakan suaranya, Mas Itu. Muslim. Tergantung tulisannya spanduknya. Iya, iya, iya. Ya nggak? Tergantung tulisan Iya. spanduknya. Ya tapi itulah masyarakat kita ya, yang heterogen gitu kan. Cuma kan apakah kita juga harus terus seperti ini kan? Kan harus berubah kan. Mm-mm. Harapannya sebenarnya tipis, tapi saya yakin ada. Dan di tahun ini selama 3 tahun di Permata Pamulang ada warga-warga yang baru, benar-benar baru, yang baru nyobain masakan kita dan percaya kita bisa dinikmati keluarga mereka, dan ya berkah Idul Fitri ya Bi ya, kan, Oh, paket lebaran berarti. paket lebaran kan. Nah, paling tidak mengobati hiburan lah, sebagai Itulah penyemangat bahwa mudah-mudahan habis lebaran ini orang yang nyobain ini bisa bercerita lagi, Dari mulut ke dari mulut. mulut ke Itu mulut. pemasaran paling mujarab gitu, Pak. Dan mereka juga yang pasti yang sudah saya rasakan adalah dari bapaknya yang biasa beli, terus bawa ibunya suka, dibungkus bawa ke rumah, anaknya suka. Tetap Dari pulang. ruang lingkup keluarga aja udah saya udah seneng
apalagi dibuat di momen Lebaran yang tamu keluarga bisa merasakan langsung dan bisa dikirim ke orang lain juga. Terakhir kemarin saya sampai ke Bendungan Hilir dan Duku Pinggir, Tanah Abang sampai sana. Ya alhamdulillah. Paling tidak harapan itu udah pasti ada. Situasinya cuma berbeda aja. Ya mudah-mudahan PSBB kayak gini juga tidak terlalu monoton di harga atau tidak monoton dengan peraturan, tapi kondisi yang ada di masyarakat juga harusnya mengikuti. Tapi ya nanti pemerintah tinggal ngelihatnya apa yang menjadi kebutuhan sebenarnya. Iya, ujung-ujungnya akhirnya kan diserahkan kan Iya. keluarga masyarakat Masyarakat masing-masing. juga Iya. Sendirilah gitu. Tapi siapa itu, Wi? urusannya udah pokoknya Apa, udah Wi? Netizen pinter-pinteran kan? aja lah. Sendirilah. Kalau sendiri sih nggak bisa ya. Menurut saya sendiri nggak bisa. Tadi kalau ada bahasa civil society ya, Ya. ya akhirnya kita tetap berkomunitas. Gitu. Iya. Kalau berkomunitas, jujur saya terbantu dengan komunitas. Saya terbantu. Ya, menarik nih terobosan Betul. kan, Iya. pemikiran yang muncul dari bawah. Jadi contoh misalnya di alumni ya, alumni SD, SMP, SMA, kemudian memang ya saya aktif lah sampai sekarang gitu kan di komunitas itu. Jadi saya ngajak ya mungkin bagian bapak juga sering kan dapat broadcastan ya. Iya. Misalnya belanja sama warung tetangga sendiri gitu kan. Oh, iya. Belanja sama Suruh teman dia sendiri kan gitu tuh. Hmm. Nah, itu pada akhirnya saya tertolong di situ juga. Gitu. Ketika misalnya kita promoin ya kue-kue saya ini di grup gitu kan. Nah, ada temen yang memang sudah pernah merasakan kue kita, hingga dia Respon. langsung tuh ya Respon. istilahnya ngajak, beli kuenya Darmadi, gitu kan. Enak nih udah Gitu. pernah rasain. Akhirnya kan di situ rame tuh. Dan ini saya juga ada Ya. di grup. Nih, gue mau lewat kemarin nih nganter daerah Pondok Pinang misalnya. Nitip nggak? Ya enggak, Sekarang kita nggak, ada yang mau request gitu kan. Akhirnya ya tadi Ya. ya ambil 10, ambil 5, ya ujungnya ya alhamdulillah lah gitu kan. Ada seperti itu. Lancar lah. Di sana iya. Dan karena memang tadi ya berbicara orderan ya jatuh banget kayak biasanya sekolah pesen ya nggak pesen gitu kan, kantor-kantor pesen, sekarang kantor nggak pesen gitu kan. Akhirnya kita terobos lewat komunitas gitu. Tadi komunitas sosial misalnya, ya kan? Nah, sosial ada teman-teman kita di komunitas sosial, ya tadi kita aja kalau mau nyantunin ya kan, atau mau memberikan takjil gitu kan, akhirnya kita juga pasang harga sosial juga Iya, gitu kan. paket sosial. Dalam penting ya ada untung sedikit lah gitu kan, ada untung sedikit, yang penting ya istilahnya win-win solution kan. Ya teman-teman yang ada di kegiatan sosial juga Terbantu. kebantu ya, dimana tadi bahkan kita juga bikin begini dari kegiatan sosial atau juga dari teman-teman alumni gitu kan. Itu misalnya mereka mau ngadain baksos atau pemberian takjil gitu kan, ditunjuk daerah mana gitu, terus kita paduin tuh, kadang-kadang kita paduin temen yang tadi punya sedikit rezeki mau disedekahkan, ya kan, saya punya komunitas kegiatan sosial gitu kan, ada nggak kegiatan sosial yang di daerah sana gitu kan, nih kebetulan ada, nah Wadah. ini duitnya udah disiapin nih gitu kan, nanti ente tenaganya ya, ntar saya bikinin kuenya gitu kan, saya kirim ke ente yang nyalurin gitu kan, ntar saya minta fotonya aja saya Buat kasih laporan nih ya? buat laporan gitu kan pada pemesan kue gitu kan, seperti itu. Jadi ya pintar-pintar kita dah. Kalau boleh saya menyimpulkan nih Pak Darmadi dan teman-teman, komunitas ya, satu kata yang bisa saya tangkap itu kurang lebih sebenarnya bahasa modernnya itu adalah jaringan. Iya. Bagaimana link? Bagaimana kita memperbanyak link jaringan komunitas sehingga akan muncul jaringan laba-laba. Iya. Walaupun sedikit tetapi banyak, dia akan menjadi satu kekuatan yang masif, yang besar, yang benar-benar bersinergi. Kenapa? Karena satu sama lain itu memiliki hubungan, Betul. komunikasi, jaringan.
Sehingga sebenarnya kalau dalam bahasa agama itu ya, karena kebetulan saya Muslim ya, dalam ajaran Islam itu, dalam Al-Quran, dalam hadis itu sangat-sangat ditekankan bagaimana kita untuk menjalin ukhuwah, kerjasama. Kita harus tepos seliro, kita harus mementingkan kepentingan orang lain juga, bukan hanya kepentingan pribadi individu. Kalau kepentingan individu pribadi, yang penting gua untung, terserah itu tetangga sebelah atau temen juga rugi, bodoh amat. Bukan itu konsep dalam agama Islam, ya kan? Tapi kita harus saling menjaga, saling menghargai, saling mensupport, ya kan? Bahkan dengan harga-harga yang ada pun ya harus tidak saling menjatuhkan kan. Ya walaupun sebagian mungkin sudah menerapkan. Nah, ini kan menariknya di sini. Tapi sayangnya masyarakat kita sekali lagi belum tercerdaskan. Nah, dengan pengalaman seperti ini kan harusnya kita sadar ya. Oh, berarti memang kita juga sebenarnya punya dasar, punya basic, punya ajaran, ya, punya haluan bahwasanya kita tuh harus semakin banyak memperluas jaringan komunitas, maka semakin kuat juga kita membuat jaringan laba-laba itu, sehingga apapun kesulitan, kendala, bahkan mungkin kalau diserang secara ekonomi global ya kita nggak ada masalah. Orang antar kita sendiri sudah punya konsumen, punya produsen, punya pelanggan, ya kan? Berputar di kita. Juga ada kepercayaan itu. Juga ada. Jadi nggak perlu khawatir nanti ada kekuatan asing, orang asing ke sini. Yang penting diri Jadi kita. tidak perlu risau ya. Nggak perlu risau, kan itu kan. Nah, bagaimana nih warga masyarakat pribumi? Ya bukan hanya pribumi saja, ya kan, seluruh warga masyarakat Indonesia harus saling bahu-membahu. Jadi kekuatan asing pun ya mikir-mikir lah akan masuk ke dalam. Tapi mereka akan mudah masuk ke dalam kan karena kita nggak punya komunitas. Karena di dalam komunitas sendiri sebenarnya kita tahu bagaimana susahnya kita dan susahnya teman kita, saudara kita, ya kan? Biar sama-sama jalan, sama-sama ya berjalan bareng aja udah jauh lebih bagus. Saya tetap beli barangnya dia, saya pun senang dibeli barang dari dia. Akan lebih indah lagi kalau misalnya seperti Pak Eko ini buka jaringan warteg di wilayah Tangsel, ya kan, Banten, sekitar Pamulang. Ya kalau kita lihat dari pengalamannya sudah berapa tahun pernah buka di mana-mana, bisa saja Pak. Ternyata kalau tadi Pak Ramdan bilang sebenarnya itu efek positif Pak. Kalau di musim sekarang ternyata kita bisa membangun jaringan dan segala macam. Menjadi kita berpikir kan akhirnya gimana cara kita bertahan untuk hidup seperti itu. Jadi saya lebih tertarik ketika bilang komunitas membangun jaringan itu adalah salah satu strategi gimana supaya kita tetap berjalan dan bisa semakin mengembangkan kan, kita tidak diam diri kan. Dan di sisi lain juga positifnya lagi dari COVID kita ambil dari segi positifnya ya, hikmahnya itu di Al-Quran sendiri juga ada ya. Saya tahu artinya doang, Bi. Tolong menolonglah dalam kebaikan begitu ya, Pak. Iya, tahu. Dan jangan wattaqwa. Nah, seperti itu. Berarti masuk, Pak. Kalau kayak gitu ya. Pernah pesantren sebentar. Berarti masuk artinya. Jadi kalau kita lihat segi positifnya ya ternyata ada faedahnya juga gitu kan. Pembelajaran lah buat kita bersama seperti itu. Kita harus bisa jadi manusia yang cerdas. Betul. Jangan mengeluh, jangan apa lah. Pokoknya berusaha, kita berikhtiar, kembali berikhtiar ya. Jadi kita tidak merasa sendiri lagi ya, Bi. Berpikir positif. Berpikir dan positif. menguatkan satu sama lain. Betul. Jadi seperti itu. Penting juga. Jadi merupakan pembelajaran juga buat kita. Iya, dengan adanya komunitas itu kan juga akan muncul kreativitas di antara teman-teman juga. Modifikasi usaha udah banyak sekarang. Kayak Mas Eko misalnya, wartegnya bisa aja nih, hari ini saya masak ini nih. Di sini ada yang mau beli pesan dari saya nggak nih? Saya masak sop, saya masak semur gitu kan. Bisa nggak? Ada yang mau beli dari saya nggak gitu? Tapi jangan diapal, itu udah pasang. Bahkan itu karena belum terbangun komunitas. sampai persaingan ini. sampai sekarang pertanyaan yang paling hampir satu hari tuh 1-2 orang pasti nanya, Mas
mobil kok ditulisan warteg. Itu Itu strategi. sederhana sebenarnya. Cuma saya pikir orang ya memang Memaknainya, perlu iya. mencerdaskan kan, ikut mencerdaskan, tapi makna histori yang ada di saya sendiri berbeda Betul. dan tujuannya Branding pasti itu ada. branding. Ya benar, saya bilang bahasa Jawanya personal branding. Coba kalau ada 1000 warteg yang punya kendaraan ditulisin warteg, luar biasa itu Pak, ya kan? Tapi Promosi tanpa biaya. tapi kenyataannya belum terjadi banyak di kita Iya. kan, dan efek dari saya bikin tulisan itu, Mas, oh warteg, punya warteg ya? Nah, Oh iya Pak, saya punya warteg di Permata Pamulang gitu. Aku pernah lewat ke sana. Ya udah Pak, monggo Pak mampir. Sebenarnya sederhana, tapi ya itu modifikasi usaha yang akhirnya kadang kan nyeleneh-nyeleneh juga kan dengan bahasa, tapi kita juga pengen ya itu ikut mencerdaskan dengan kalimat, tapi juga punya efek domino di usaha yang lain. Kenapa nggak ditulisin permatanya Mas? Enggak, saya pikir warteg, mau wartegnya siapa, saya berhak ikut merasakan kesulitannya. Dan warteg yang lain senang, Mas, berani ya mobil ditulisin warteg ya. Iya emang nyeleneh sih saya pikir, cuma orang yang punya warteg juga bagus Mas, responnya positif. Dan kenapa enggak? Kenapa enggak berani memulai yang aneh aja sekarang? Ya itu modifikasi usaha, modifikasi iklan kayak mau spanduk nyeleneh kayak, tapi ya sebaiknya juga yang sopan juga. Ya mungkin catatan pinggir dari saya itu, ya kita tunggu iklan dulu ya. Ini knalpot mau lewat, jadi kita dengarkan dulu alunan knalpot ini. Mudah-mudahan masyarakat kita cepat dapat hidayah Pak, dari